Mari setiap jemaat Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan hari ini. Mari kita bawa segenap hati kita. Karena Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oh Yesus, Kau layak Tuhan. Sama-sama kita katakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagimu, to the King. Katakan Hosana, Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak
Berikan kemuliaan dan sorak-sorai. Haleluya. Mari segenap jemaat Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita begitu baik dalam hidup kita. Kemanapun kita berlari, Tuhan selalu ada. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada. Dia begitu setia dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersyukur karena itu. Thank you God for your faithfulness. Thank you Lord. We sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thy changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. We sing, great is your faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you, Lord. Thank you for your faithfulness. I could not love thee so blind and unfeeling. Covenant promises fell not to me. Then without warning, desired or deserving, I found my treasure, my pleasure in thee. Come on, we sing, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Terima kasih Tuhan, Kau yang menerima kami apa adanya. Thank you, Lord. I have no merit to or delight thee. I have no wisdom nor power to employ. Yet in thy mercy, how pleasing thy finds me. Oh, this is thy pleasure, that thou art my joy. Thank you, Lord. Come on, we sing. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pujilah namamu, Tuhan. You are so good to us, and your faith is on it. Mari kita sama
sama-sama nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Karena kita sudah menerima kedamaian yang sejati, semuanya darinya. Come on. Pardon for sin and the peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Come on, we faith. Blessings all mine with 10,000s beside. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Praise Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord, for your faithfulness in our life. Hallelujah. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Dan kalau kami hari ini boleh sama-sama belajar untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau yang berkati setiap kami Tuhan, supaya kiranya apa yang menjadi firman-Mu Tuhan hari ini bisa bertanam Tuhan dalam hati kami, berakar dalam hati kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang berusaha mengganggu kami Tuhan, yang berusaha mengambil fokus kami Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami bisa dengar-dengaran Tuhan dan menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Juga Tuhan, biar Kau berkati hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Kau pakai lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, supaya kiranya dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih atas berkat-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya semuanya? Aku harap you are doing great today. Aku harap teman-teman kabarnya luar biasa banget hari ini. Dan aku harap teman-teman hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Nah, walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, tapi aku harap teman-teman masih semangat. Dan hari ini mari kita mau coba jauhin dulu segala distraction yang ada. Mungkin kalau yang dengerin lewat handphone, boleh di do not disturb dulu. Kita turn off the notification. Kalau teman-teman yang dengerin via laptop atau YouTube atau TV, bisa kita jauhin dulu handphone kita, bisa kita close dulu other tabs. Jadi hari ini kita benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan aku harap hari ini kita semua semangat. Amin. Boleh dong ketik di chat box. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Luar biasa banget. Aku bersyukur banget kalau hari ini kita walaupun dalam kondisi online, tapi kita masih bisa tetap beribadah. Kita bisa tetap memuji Tuhan. Kita pagi ini bisa bangun dengan keadaan sehat, selalu masih ceria. Aku bersyukur banget. Dan aku berharap kita bisa sama-sama mensyukuri hal-hal kecil kayak gini ya teman-teman. Yes, luar biasa banget. Oke, hari ini aku mau sharing singkat aja, sebenarnya nggak bakal panjang lebar. Tema sharing aku minggu ini itu masih berhubungan atau melanjutkan sebenarnya tema yang minggu lalu di-sharingin. Ayo, siapa yang masih ingat minggu lalu sharingnya tentang apa temanya? Boleh dong tulis di kolom chat. Coba cici-cici ya, lihat dong bener nggak nih teman-teman jawabnya. Ya, oke. Minggu lalu kita sama-sama belajar tentang influencing is our goal. Nah, hari ini aku mau share a bit kelanjutannya, yaitu tentang influencing in spirit and in truth. Jadi, menjadi dampak dalam roh dan kebenaran.
Oke, sekali lagi dong kita tes dulu. Siapa yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siapa yang excited? Boleh drop heart atau ketik di chat box ya. Yes. Oke, mari kita mau sama-sama mulai untuk sharing kita hari ini ya. Nah, untuk memulai tema aku hari ini, aku mau undang kita buat sama-sama baca ayat dari firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Jadi di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Aku akan coba bacain buat teman-teman semua. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, itu ya teman-teman di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Sebelum aku masuk lebih dalam tentang influencing in spirit and in truth, hari ini aku pengen kita sama-sama pelajarin ayat ini terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Dan apa sih hubungannya dengan menjadi dampak dalam roh dan kebenaran? Mari kita mau coba pahami ya satu persatu. Aku mau highlight di kata-kata menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pertama, kata kunci yang pertama yaitu menyembah. Menyembah itu artinya apa sih teman-teman? Menyembah itu mengangkat sembah, menghormati gitu ya. Dan dalam bahasa Yunaninya disebut proskuneo. Proskuneo itu artinya apa? Proskuneo itu di sini artinya menyembah, rebah, berlutut, bersujud, membungkuk serendah-rendahnya. Jadi menyembah dengan sujud sampai ke tanah gitu ya teman-teman. Itu proskuneo. Yang pertama, menyembah. Yang kedua, tadi lanjutannya menyembah dalam roh. Roh di sini apa sih artinya? Kalau teman-teman perhatiin, roh di sini R-nya huruf kecil, artinya roh manusia ya teman-teman. Nah, dalam bahasa Yunani, roh di sini tuh diambil dari kata pneumati. Pneumati ini diambil dari kata pneuma yang artinya tuh spirit atau inner life atau hati nurani seorang manusia. Jadi kita udah belajar menyembah, kita udah belajar roh. Satu lagi, tadi kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti aspek yang ketiga adalah kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Yunani disebut sebagai aletheia. Aletheia artinya apa? Artinya adalah ketulusan, kesungguhan, kenyataan, kebenaran ilahi, atau motif yang benar teman-teman. Jadi kalau aku gabungin menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya apa sih? Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, humbling ourselves down dengan segenap hati kita, dengan segala ketulusan hati kita, dengan motivasi yang benar, cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi humbling ourselves down to praise the Lord, untuk menyembah Allah, to worship God with all of our heart, dengan segenap hati kita, dan dengan segala ketulusan hati kita, dengan motivasi yang benar dan cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu yang diinginkan Tuhan. Jadi itu yang diinginkan Tuhan ya teman-teman, untuk menyembah kita bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, lalu apa nih hubungannya dengan influencing in spirit and in truth, membawa dampak dalam roh dan kebenaran? Nah, untuk tahu hubungannya, aku mau ajak kita sama-sama buka di Roma 12 ayat 1. Aku akan show di sini screen-nya, Roma 12 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau tadi kita udah belajar ya sebelumnya tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu kan kata kerja ya kan. Nah, apa sih yang kita persembahkan? Apa sih yang kita persembahkan? Apa sih yang menjadi persembahan kita gitu kan? Di sini kasih tahu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah,
Di sini yang dibilang adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya apa sih teman-teman? Bukan tubuh kita disembelih gitu ya, darahnya diambil terus dipersembahkan gitu ya, dibakar gitu. Enggak teman-teman, enggak gore kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang dimaksud mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, artinya kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Cara kita hidup, how we live, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, bagaimana kita sehari-hari itu teman-teman yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati teman-teman. Jadi ketika kita bicara soal influencing in spirit and in truth, artinya teman-teman itu sebenarnya sama dengan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita apa sih yang kita persembahkan? Yang kita persembahkan adalah kehidupan kita. Jadi ketika kita dengan segala kerendahan hati dan segenap hati kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang seperti apa teman-teman? Hidup yang dalam kebenaran. Jadi kita mempersembahkan dengan motif yang benar, dengan cara hidup kita yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud dengan influencing in spirit and in truth. Harap ini sekarang jadi lebih jelas ya, sedikit lebih jelas. Nah, sehingga teman-teman ketika kita dibilang oke, bawalah hidupmu sebagai persembahan yang sejati gitu. Bawalah hidupmu sebagai persembahan yang hidup ya, karena itu adalah ibadah yang sejati. Di sini aku pengen sama-sama, di sini aku diingetin bahwa kita harus berhati-hati loh, berarti dengan cara hidup kita. We have to be careful on how we live. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah persembahan. Kalau di minggu lalu mungkin udah di-share ya di minggu lalu bahwa kamu adalah terang dan garam dunia teman-teman. Terang gak bisa disembunyikan. Dimanapun ada terang pasti kelihatan. Jadi artinya dimanapun teman-teman berada, teman-teman tuh sebenarnya memancarkan sesuatu. Nah hari ini teman-teman tuh memancarkan kehidupan teman-teman. Tapi kehidupan seperti apa sih yang teman-teman pancarkan? Apa sih yang teman-teman pancarkan setiap harinya? Apakah itu sebuah pancaran yang baik atau sebuah pancaran yang buruk gitu? Karena you are an influencer teman-teman, kalian udah dipanggil untuk itu. Tapi hari ini influence apa sih yang kamu berikan gitu? Sebab itu hari ini aku mau sama-sama katakan, yuk teman-teman, be careful on how you live. Berhati-hatilah dengan cara hidup kita. Di Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika kita bicara soal hati-hati dengan cara teman-teman hidup, apa sih yang pertama yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga itu adalah hati kita teman-teman. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah sekarang kita mau, yuk let's take a step back. Mari kita mau coba renungkan sedikit nih. Mari kita take a moment gitu ya. Hari-hari ini bagaimana sikap hati teman-teman? Apa sih yang ada di hati teman-teman hari ini? Apakah teman-teman menjalani hidup teman-teman dengan hati yang penuh kasih, hati yang gembira, hati yang sabar, hati yang tulus? Atau hari ini teman-teman menjalani kehidupan teman-teman dengan hati yang sedih, penuh kekesalan, penuh emosi, sedikit-sedikit marah, gampang snapback? Ayo teman-teman, mari kita mau sama-sama hari ini periksa kembali hati kita. Apa sih yang ada dalam hati kita? Apakah itu sebuah kasih, atau apakah itu sebuah kejahatan, atau apakah itu sebuah kasih, atau itu sebuah dendam? Apa sih yang ada dalam hati kita? Kenapa kita perlu periksa apa yang ada dalam hati kita? Karena di Amsal 4:23 dikatakan teman-teman, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati teman-teman terpancar kehidupan. So simpan hal yang baik dalam hati kita teman-teman. Read the Bible. Calm yourself down. Penuhi hati teman-teman dengan kasih Kristus teman-teman. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi itu ya teman-teman. Yang pertama, be careful on how you live. Jaga hati teman-teman baik-baik. Jangan sampai kita buka celah dan biarkan iblis masuk ke dalam hati kita. Karena dari situ teman-teman terpancar kehidupan. Dan kehidupan itulah teman-teman yang menjadi influence buat orang-orang. Dari kehidupan teman-teman lah teman-teman akan dilihat oleh orang-orang banyak. Jadi pikirkan apa sih yang hari-hari ini teman-teman pancarkan. Nah
Sekarang aku mau kita sama-sama buka juga di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Hari ini kita mau sama-sama belajar sebenarnya sebagai influencer yang kita ingin membawa dampak dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya kita tuh bisa membagikan dampak kita tuh lewat beberapa aspek apa sih teman-teman gitu ya, lewat aspek apa sih teman-teman. Jadi aku mau ajak kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Aku akan bantu bacain buat teman-teman. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Di sini ada beberapa hal ya teman-teman ya. Dalam 1, perkataanmu. 2, dalam tingkah lakumu. 3, dalam kasihmu. 4, dalam kesetiaanmu. Dan yang kelima, dalam kesucian. Jadi di sini dikatakan jadilah teladan teman-teman. Jadilah teladan. Jadi untuk kita bisa menjadi dampak, kita harus menjadi teladan ya teman-teman ya. Karena orang melihat kita. Jadi kita sendiri harus menjadi teladan. Dalam apa? Ada 5 hal teman-teman setidaknya dimana kita bisa jadi teladan. Mari kita mau coba bahas satu-satu ya, sedikit-sedikit aja, nggak banyak. Kita mulai dari yang pertama. Jadi teladan dari perkataan teman-teman. Maksudnya apa? Bawalah teman-teman perkataan-perkataan yang membangun. Jadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman coba be more mindful of what you say. Be more mindful of the word that you let out from your mouth gitu ya teman-teman. Apakah selama ini kata-kata yang teman-teman sampaikan adalah kata-kata yang baik, yang membangun, atau justru kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang gak membangun dampak apa-apa. Itu penting banget teman-teman. Karena kata-kata itu kayak pisau ya teman-teman. Ketika teman-teman mengatakan sesuatu ke orang lain, itu dampaknya luar biasa. Bahkan ada yang bilang omonganmu tuh doa gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati banget dengan apa yang teman-teman sampaikan. Di Amsal 4 ayat 24 juga dikatakan teman-teman, buanglah mulut yang sorong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu teman-teman. Jadi yuk hari ini kita mau sama-sama mulai dari hal yang paling simple. Let's be an influencer dari perkataan kita. Apakah perkataan kita sudah memancarkan kebenaran? Apakah perkataan kita sudah memancarkan ketulusan hati? Karena kan kita harus inspired and interest ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, perkataan. Yang kedua adalah tingkah laku. Tingkah laku. Menurut Amsal 4-27, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri teman-teman. Jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. Jadi untuk tingkah laku ada 2 aspek teman-teman. Yang pertama, yuk stay on the right track. Jangan ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya apa? Yuk teman-teman ikuti jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sengaja mencobai diri teman-teman sendiri dengan hal-hal yang jahat gitu. Jangan coba-coba gitu ya teman-teman. Katanya jangan menyimpang kiri dan ke kanan. Jauhkanlah kakimu, artinya jangan coba-coba teman-teman. Ketika teman-teman tahu itu bakal berdampak buruk, ya udah nggak usah dicoba gitu ya. Itu yang pertama, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segi tingkah laku kita. Yang kedua apa? Yang kedua, lakukanlah apapun yang teman-teman miliki dengan terbaik, dengan segenap hati teman-teman. Karena teman-teman ini, setiap dari teman-teman, kita semua ini gifted teman-teman. Kita ini diberikan karunia oleh Allah yang berbeda-beda. Gak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, masalahnya apakah teman-teman sudah melakukan itu dengan yang terbaik nih teman-teman? Nah, di Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8 aku mau bacain cepat. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah membagikan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi, lakukanlah setiap karunia yang udah Tuhan kasih buat teman-teman. Sebesar apapun atau sekecil apapun, lakukanlah itu dengan yang terbaik. Contohnya teman-teman paling sederhana,
yang mau menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kalau mau memberi, hendaklah memberi dengan ikhlas. Kalau mau mimpin, hendaklah memimpin dengan rajin. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya as simple as doing your best in everything you do. Teman-teman, hari ini apa sih yang Tuhan udah berikan ke teman-teman? Teman-teman dikasih bakat untuk bermain musik misalkan, atau teman-teman dikasih hati yang baik, yang peduli sama orang lain. Pakai itu sebaik-baiknya teman-teman. Dalam segenap hal yang kamu lakukan, lakukanlah bagianmu dengan yang terbaik. Jangan lalai dalam melakukan karunia yang Tuhan udah sediakan buat setiap kita teman-teman. Jadi dari segi tingkah laku, gimana sih kita bisa be an influence in spirit and in truth teman-teman. Tadi ingat ya, in spirit artinya apa sih? Dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, dan dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, in spirit and in truth. Jadi dari segi tingkah laku, teman-teman jangan menyimpang kanan ke kiri. Dan yang kedua, lakukanlah apa yang menjadi karunia teman-teman dengan yang terbaik. Kayak kita udah bahas dua ya, teman-teman bisa menjadi teladan dari segi perkataan, dari segi tingkah laku. Yang ketiga, teman-teman juga bisa menjadi teladan dari segi kasih. Maksudnya apa? Aku suka banget sebenarnya kalau tentang kasih itu sebenarnya sederhana aja ya teman-teman. Aku teringat lagu yang sering kita nyanyiin waktu sekolah minggu. Kasihilah sesamamu manusia di dunia seperti dirimu sendiri, itulah firman Tuhan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau menjadi teladan dari segi kasih, teman-teman harus mengasihi sesama seperti teman-teman mengasihi diri teman-teman sendiri gitu ya. Kalau teman-teman mau diperlakukan dengan baik, oke, teman-teman harus berlaku yang baik juga dong kepada orang lain. Kalau teman-teman pengen dihormatin, teman-teman juga harus menghormati orang lain. Benchmark yang sangat mudah menurutku ini sangat understandable gitu ya. Kasihilah sesamamu seperti teman-teman mengasihi diri teman-teman sendiri gitu. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi teman-teman, yuk jadi teladan dari segi kasih. Yuk kita mau mengasihi sesama dari hal-hal yang kecil. Sama seperti teman-teman mau dikasihi, yuk kita mau berbagi kasih juga kepada orang. Biar orang-orang bisa lihat, oh kasih Kristus tuh terpancar ya dari teman-teman. Oh kamu baik banget ya. Gimana sih caranya? Mungkin sederhana banget ya. Dengan memberi dengan ikhlas. Mungkin kalau teman-teman lagi sekolah gitu ya, lihat teman-temannya kesusahan, gak ngerti pelajaran, teman-teman bisa bantu ngajarin. I think it's also an act of love gitu. Jadi do whatever you can untuk mengasihi orang lain gitu ya teman-teman. Yang keempat adalah kita bisa menjadi teladan dari segi kesetiaan. Maksudnya apa? Seperti Allah setia kepada setiap janjinya, begitu juga kita harus setia teman-teman. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada sesama. Kepada Tuhan maksudnya apa? Setia dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kita. Setia dalam melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di hidup kita teman-teman. Dengan setia itu artinya apa sih? Setia itu artinya hari demi hari demi hari demi hari demi hari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya apa? Konsisten teman-teman. Konsisten melakukan kehendak Tuhan. Jadi apakah hari ini kita udah konsisten dalam melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita udah konsisten dalam melakukan firman Tuhan hari-hari ini? Kalau belum, yuk teman-teman kita mau sama-sama belajar untuk lebih konsisten lagi. Day by day, let's get better by each day gitu ya. Dan kita bisa menjadi teladan dalam kesetiaan. Yang kelima, yang terakhir, teman-teman juga bisa jadi teladan dalam segi kesucian. Maksudnya apa dari segi kesucian? Ini bukan hal yang mudah teman-teman, jujur aja. Tapi maksudnya adalah kita bisa sama-sama mencoba menjaga diri kita dan menjauhkan hati kita dari perilaku atau dari perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau dari dosa, perilaku yang gak berkenan kepada Allah ya teman-teman. Jadi menjadi teladan dalam kesucian berarti menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan cara hidup Tuhan teman-teman. Jadi ada 5 hal ya teman-teman ketika teman-teman ingin menjadi teladan, yaitu dari segi perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ketika teman-teman mau menjadi dampak dalam roh dan kebenaran,
Yuk teman-teman, anggap ini sama seperti penyembahan kepada Tuhan. Ketika teman-teman mempersembahkan hidup teman-teman dengan segala kerendahan hati, dengan segenap hati teman-teman, dengan motif yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan ya teman-teman. Jadi perhatikanlah cara hidup teman-teman. Apakah cara hidup teman-teman sudah menjadi teladan buat orang-orang di sekitar teman-teman? Apakah teman-teman udah menjadi teladan dari segi perkataan, tingkah laku, kasih, kesucian, dan kesetiaan? Apakah teman-teman udah menjaga hati teman-teman? Jadi be careful on how you live gitu ya. Nah, terakhir akhir kata, aku pengen tutup sharing ini dengan mengingatkan kita semua gitu ya. Kita sama-sama masih belajar. Aku pun juga masih belajar gitu ya untuk menjadi untuk bisa menjadi influencer in spirit and in truth gitu. Tapi yang perlu kita ingat apa sih teman-teman? Menjadi dampak dalam roh dan kebenaran. It's not a one time thing. It's not a moment. It's not like sekali oke, gue berlaku baik, gue menjadi dampak. Enggak teman-teman. Tapi it's also not the end goal gitu ya. Tapi teman-teman, aku mau kita sama-sama pandang ini sebagai suatu mindset, dimana kalau kita hidup, kita itu sedang menjadi orang-orang tuh melihat cara hidup kita. Jadi saat kita hidup, sebenarnya kita sedang membagikan kehidupan kita ke orang-orang, dimana apa yang kita bagikan ini bisa menjadi dampak untuk orang-orang. Nah, sekarang masalahnya, apakah aku day by day udah hidup dalam roh dan kebenaran ya? Apakah aku udah hidup seperti yang Tuhan mau ya? Apakah aku udah menjalani hidupku dengan segala kerendahan hati, dengan segenap hati, dengan mengikuti kebenaran atau kehendak yang Tuhan mau gitu? Nah, menurut aku akan menjadi susah ketika kita menganggap menjadi dampak itu adalah satu kegiatan aja atau hasil akhirnya gitu. Aku gak bisa jadi dampak kalau aku belum baik, aku belum bisa jadi dampak kalau aku belum baca firman Tuhan 100% nih sampai habis. Aku belum bisa jadi dampak kalau aku belum ini itu. Enggak teman-teman, menurut aku setiap hari teman-teman bisa menjadi dampak. Jadi aku pengen kita sama-sama membawa menjadi dampak itu sebagai gaya hidup teman-teman, dimana teman-teman kita mencoba untuk menjalaninya hari demi hari, sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin kita belum bisa menjadi dampak dalam suatu hal yang luar biasa besar gitu ya, gak apa-apa teman-teman, tapi it's about how we live gitu. Itu tentang cara hidup kita. Artinya sekecil apapun kita menjalani hidup kita, sekecil apapun yang kita lakukan, itu juga udah bisa menjadi dampak teman-teman. Jadi mari kita mau sama-sama belajar untuk yuk kita coba memperhatikan cara hidup kita, memeriksa hati kita hari demi hari, setiap hari. It's a daily routine, daily exercise that we implement every day, yang kita lakuin setiap hari gitu. Dan yuk teman-teman, kita mau sama-sama konsisten untuk bisa nerapin ini. Setiap pagi ayo kita coba ingat-ingat kalau we are born to be an influencer, kalau all eyes on us teman-teman, every little thing that we do it's noticeable. Jadi please be careful on how you live, please be careful on what you share, please mind what is on your heart, karena dari situ terpancar kehidupan teman-teman. And let's be an influence, let's be a role model in those five things, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari kasih, dari kesetiaan kita, dari kesucian kita teman-teman. Dan aku percaya ketika teman-teman lakukan ini hari demi hari, pasti akan jadi luar biasa. Satu orang bisa menginspirasi mungkin berapa orang ya teman-teman, tapi kalau kita semua menjadi dampak, bayangin ada berapa orang sih yang bakal terinfluence, pasti bakal banyak banget kan. Dan dari kehidupan teman-teman sedang menjalankan amanat agungnya itu untuk memberitakan Injil teman-teman kepada orang-orang di sekitar kita melalui melalui kehidupan kita. Jadi hari ini aku harap kita bisa sama-sama terus memberikan yang terbaik in how we live, sehari demi sehari. Dan aku harap kita bisa terus pegang teguh firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, supaya kita tahu nih apa sih do's and don'ts-nya, apa sih yang jadi kehendak Tuhan teman-teman. Dan yang terakhir, don't forget that kita hidup dalam komunitas teman-teman. Di sini ada Battle Teams, di sini ada teman-teman kalian. So ketika teman-teman ngerasa
I cannot do this tentang teman-teman gak sendiri. Teman-teman ada satu komunitas yang akan saling menguatkan teman-teman. So buat yang masih malas untuk ikut komunitas, buat ikut upper house gitu ya, yuk teman-teman join bareng-bareng. Kenapa? Kan di situ kita saling menguatkan teman-teman. Ketika ada yang lemah, kita angkat. Ketika aku lemah, teman-teman yang lain mengangkat. Jadi di sini kita support each other supaya kita bisa sama-sama be an influencer in spirit and in truth. Amin teman-teman, itu aja sharing dari aku hari ini. Semoga memberkati dan semoga kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau ucap syukur Tuhan hari ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami bersyukur kalau kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kiranya Tuhan setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini bisa berakar Tuhan dalam hati setiap kami Tuhan, bisa bertumbuh Tuhan dan bisa berbuah Tuhan. Dan kami harap Tuhan, dari apa yang kami lakukan setiap hari ini Tuhan, kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bisa memancarkan kehidupan Tuhan, kami bisa memancarkan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang Tuhan melalui cara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau telah pilih setiap kami Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Kau telah memakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Terus pakai kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Ajari kami untuk terus setia Tuhan kepadamu, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman buat hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah datang ke ibadah hari ini dan mendengarkan sermon pada hari ini. Aku harap kita semua sama-sama diberkati ya tahun hari ini. Dan jangan lupa untuk datang lagi di ibadah minggu depan di jam 10. Jadi please stay tune. Dan jangan lupa juga setiap hari Jumat kita ada upper house di jam 6 sore. Teman-teman bisa langsung chat ke Jovan aja buat daftar. Atau teman-teman bisa lihat di grup buat linknya. Jadi thank you so much for today. God bless you. Happy Sunday. Bye.